Dia dulu ya. Pemeriksaan kesehatan. Biasa. Semua diperiksa gila. Itu standar pemeriksaan presiden, Pak. Dokternya biasa. Rumah sakit itu sama. Jadi standarnya ya nasional. Kalau DKI itu standarnya nasional. Capres, cawapres itu gitu, Pak. Ya memang ya di Jakarta lah Pak ini barometer dan leadershipnya yang mau jadi gubernur Jakarta. Mas Sarwono juga mantan menteri. Padahal di polisi udah ada 2 gubernur. Di polisinya di organisasi. Oh ya, di sana Lampung. Iya waktu itu Pak. Yang sempat mau jadi akmal nggak jadi. Betul iya. Belajar Bandung waktu itu. Belum. Biasanya pagi dulu. Pulang aja tanya Jalan-jalan kan. Bahkan ada 3 instrumen struktur kultur. Untuk masih cukup berat. Banyak yang misalnya ada daerah tertentu yang Kita nggak ngerti. terima aja Pak, berapa aja tuh. DIPA dinyatakan dia udah langsung bisa ada di KPN. Kalau dulu kan kalau DIPA jadi kan harus ada otorisasi dulu dari Kapolri, majuin dulu perluan proses ini. Ya hadapin akhirnya si polda-polda yang tidak terbiasa menggelontor uang itu, nah dia malah lucu. Ada beberapa polda yang mengembalikan uang, dia takut kan kalau ya. Saya Ariza Patria, anggota KPU DKI yang kebetulan menjadi ketua Pokja Pencalonan. Sebelah kanan ini anggota KPU Jakarta Timur, kebetulan koordinator tim pemeriksaan berkas. Sesuai dengan amanat undang-undang Pak, kami ditugaskan, diwajibkan untuk mengecek langsung, memverifikasi dan meneliti berkas-berkas daripada calon dalam rangka pencalonan Bapak sebagai kepala daerah. Kami ada beberapa yang asli karena yang dikirimkan oleh calon kepala daerah adalah kesehatan calon. Kira-kira itu tahapan-tahapan yang ingin kami lakukan. Silakan Pak Sarip, kita mulai. Nah, baik Pak, barangkali kita secara berurut aja Pak. Ya. Sambil juga. Udah ngobrol itu aja Pak. Intinya KPP nasional berarti. KPT nasional ya. Iya. Tahan dulu, Pak Riza, tahan dulu Pak Riza. Ya, diangkat. Oke. Ini fotokopi Pak. Ya. Iya, ya. Ya. Jadi cocok Pak Ya. fotokopi. Cukup ya Pak ya. Cakep. Oke, silakan sambil. Saya baru lihat yang model begini Pak. Kemarin waktu ngecek Pak. Sudah pakai ini Iya. lah. Ini kartu keluarga asli sesuai. Itu doang. Sekolah tamat belajar. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Dan sekali lagi saya berterima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga, ternyata berkas saya asli semua ya. Jadi saya bersyukur, hanya itu saja, dan salam saya beserta keluarga untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi. Oh udah ya tadi ya? Sudah coba Bul.
KPK. Itu kita selesaikan juga tadi. Saya kira ini merupakan bagian penting juga supaya masyarakat publik mengetahui apa yang dimiliki oleh seorang calon gitu ya. Dan di dalam situ kan juga ada syarat-syarat lain. Asal muasal dari mana itu semuanya sudah jelas. Pak, tes kesehatan gimana Pak? Ya, tes kesehatan baru mulai besok ya. Dan giliran saya hari Rabu. Kira-kira udah Bapak sehat? Ya, mata telinga masih bagus. Kalau lari 10 km juga masih bisa. Ya saya berolahraga secara rutin. Nggak ada Kalau penyakit-penyakit selama ini? Ya sakit ingatan juga enggak. Oke, apakah dari semua kesalahan yang diminta oleh KPUD itu ada yang disusulkan? Ya, saya coba berusaha memenuhi tadi Pak. Tentu ini pertanyaan lebih tepat kepada Pak Taufik dari KPUD. Ya mudah-mudahan apa yang saya berikan ini sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan. Tata cara yang berlaku oleh KPK. Siap, saya kira semua calon kalau nggak siap mempertahankan dia calon. Untuk apapun yang diminta oleh peraturan perundangan kita akan penuhi, insya Allah. Pak, terkait menjelang pilkada ini persiapan Bapak sekarang kan maksudnya orang-orang maksudnya ada yang pembicaraan atau gimana gitu Pak? Begini, dana pemerintah itu mau ada pilkada mau tidak, ada hujan, ada angin ribut, itu ada cara pengawasan dan cara auditnya. Ya. Jadi kalau ada pihak yang khawatir, saya kira tolong baca peraturan perundangan pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Nggak mungkin seorang pejabat negara, apalagi pejabat tingginya gitu, yang mengerti betul memahami mengenai peraturan perundangan ini sak karpe gitu ya. Tertib anggaran, tertib audit itu jelas merupakan bagian daripada upaya untuk membentuk pemerintahan atau tata pemerintahan yang baik. Semuanya itu transparan, ada sistem auditnya. Ya silakan aja diaudit. Kalau saya salah, jangankan saya. Saya kira pejabat yang paling tinggi di negara ini pun harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan dan pertanggungjawaban keuangan yang benar kan. Jadi gimana Pak? Jadi selama harusnya pemilihan itu cuti atau gimana sih? Ya begini. Ini peraturannya gimana sih? Peraturan perundangnya kan mengatakan bahwa pejabat negara incumbent itu mengambil cuti pada saat kampanye. Ya kita ikutin aturan. Kalau aturannya bunyinya lain ya kita ikutin aturannya. Ya. Jadi pas kampanye aja nanti cuti ya? Ya deket-deket lah. Nah saya memang ingin juga lebih fokus gitu ya, pada kegiatan pilkada dan kampanye. Memang masih ada beberapa agenda yang perlu saya selesaikan, antara lain hari ulang tahun Jakarta ini, karena saya ketuanya. Jadi ex officio wakil gubernur ini ketuanya. Kemudian juga ada beberapa persidangan DPRD yang saya sudah mohon kepada DPR memusatkan perhatian pada persiapan pemilihan kepala daerah dan persiapan kampanye. Bagaimana Pak hasil dari verifikasi hari ini pengecekan dokumen-dokumen dari Pak? Alhamdulillah ya, alhamdulillah Pak Uji tadi kita memang perintah aslinya dan itu karena terpenuhi semua ya aslinya. Yang tunjukkan pada kita, yang penting tadi KTP gitu ya. Kemudian juga terakhir Pak Uji dan kita Untung punya KTP, kalau enggak kan berita besar. Wah, nggak punya KTP. Saya kira semuanya cukup Jadi lengkap. tadi apa aja Pak? KTP, KTP, ijazah. ada ijazah, kemudian tadi kita minta daftar kekayaan ya. Dan itu ada semua. Lengkap. Secara prinsip bagaimana Pak? Prinsip terpenuhi. Sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Termasuk kan begini, kenapa kita ke sini? Penyelenggara kan mesti tahu calonnya itu benar nggak tinggal sesuai dengan Tinggal di sini ya. Sesuai dengan alamat yang dicantumkan. jangan-jangan di tempat lain lagi tinggal kan itu.
Untung bininya cuma satu. Kalau rumahnya banyak kayak gini. Tergantung KTP. Daftar kekayaannya bisa Pak di yang berapa ini? Oh, belum. ya? Itu ada waktunya KPU mengumumkan itu. Nah ini saya sampaikan ya, kenapa KPU mengumumkan daftar kekayaan? Di dalam ketentuan kampanye itu ada yang namanya sumbangan dari kandidat. Ada kampanye itu dananya dari sumbangan kandidat, sumbangan partai, dan sumbangan lain, perorangan atau perusahaan. Bayangkan sama Anda, tahu-tahu misalnya kandidat mencantumkan angka dana kampanye sumbangan dari kandidat 15 miliar, hartanya cuma 12 miliar, itu nggak logik. Ini perlu masyarakat tahu. Mungkin ada baiknya contoh yang konkret nih, ya karena saya memang sudah resmi di situ. Jadi untuk dana kampanye saya yang pertama jumlahnya nanti diumumkan Pak Taufik. Ya, saya menjual rumah. Hasil penjualan rumah itu langsung ditransfer ke rekening kampanye yang akan dibuat pada saat nanti saya resmi jadi calon. Rumah di mana Pak? Nggak perlu tahu lah nanti. Ya, Pokoknya ada di kita itu. Oh gitu. Ya, Selain rumah mungkin Pak, ada yang mungkin dijadikan modal saya mau jual diri juga. ya kampanye itu Pak. Selebih itu kan modal awal, selebihnya tentu ada Pak Taufik barangkali nyumbang atau Anda mau nyumbang, welcome, terima kasih atas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ya. Pak, selain tadi Pak Taufik, selain KTP, jasa trial sama daftar kekayaan apa lagi Pak? Ya, lampiran-lampiran lainnya ya, itu lengkap tentu saja. Sudah lengkap. Lengkap semua Pak, nggak ada ini ya, yang ganjil. Kapan Pak? Jadi sebelum tanggal 2. Tanggal 2 itu penetapan calon. Gitu ya. Nah sebelum itu kita umumkan, ini udah lengkap. Ya, tanggal 14 pun kita akan umumkan. Besok tanggal 14 ya. Tanggal 14 kita akan umumkan. Tahap pertama ini lengkap apa enggak? Kalau enggak lengkap kita minta perbaikan. Dalam 1 minggu kita berikan perbaikan. Yang lengkap kita umumkan lengkap, yang enggak lengkap kita umumkan di mana enggak lengkap. Di situ ada waktu untuk melengkapi. Iya, memperbaiki ya. Seminggu ya? Seminggu. Dan itu ketika kita umumkan ada tanggapan dari publik. Misalnya tidak lengkap itu kandidat itu silakan publik tanggapi. Apakah publik tahu misalkan bahwa ini enggak betul, apa silakan nanti publik tanggapi. Biarkan publik kan. Jadi hari ini nanti menunggu tanggapan dari publik. Diumumkan kapan Pak publik Pak? Tanggal 14 Tanggal 14 14 Juni. Diumumkan ke publik ya. mungkin ke publik. Hasil verifikasinya. Menunggu tanggapan publik berapa hari Pak? 3 hari? Ya kita kasih waktu seminggu juga, sambil kandidat yang belum lengkap melengkapi itu. Oke, berarti 21 Juni ya. Ini yang finishnya. Pengumumannya tanggal 2 Juli. Penetapan calon itu tanggal 2. Berarti sekarang Pak Fauzi tidak ada ini Pak ya? Belum ada ganjilan ya? Sampai saat ini belum ya? Mudah-mudahan terus enggak gitu. Apalagi mau ngeganjel. Benar Pak, Sekarang Benar Pak. selama ini bosnya beliau bukan kita. Ya, terima kasih, Taufik. Terima kasih ya, terima kasih. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya, terima kasih. Ada Pak Wo tolong nganterin Pak Taufik. Iya. Makanya udah salaman. Di Pak itu jam berapa, Pak Prianto? Pak Prianto jam berapa? Jam 1 ya. Pak Prianto. Pagi ini. Siapa? Kalau Pak ada ke Pak Prianto. Pak Prianto alamatnya di. Saya Iya, kasih tahu alamat. berapa alamatnya? Kenapa? Pak Prianto. Iya, jadi jam Besok pasti banyak loh Pak. Tapi soal hati ini mereka. Tapi Kak ini Pak.
dan menyerahkan berkas. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Adang Darajatun dan Bapak Dhani Anwar. Kami juga membawa sejumlah berkas, sejumlah dokumen sampai sajur. Ini tersenyum dong. Untuk memberikan komentar ataupun beberapa hal yang bisa. Oke. Saya kira teman-teman diberi kesempatan kepada pers terutama untuk Kamu kenal segini? Berat gak kamu kalau angkat kameranya bisa? Bapak Adang Darajatun dan Bapak Dhani Anwar untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi DKI Jakarta pada pemilihan umum. dari masyarakat ibu kota DKI Jakarta. Masyarakat DKI Jakarta membutuhkan semangat baru, membutuhkan gagasan baru, dan membutuhkan pemimpin baru. Oleh karenanya, PKS DKI Jakarta menghadirkan sang pemimpin baru tersebut, Bapak Haji Adang Darajatun dan Bapak Haji Dhani Anwar. Kami mendaftarkan beliau berdua sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta periode 2007-2011 dari Partai Keadilan Sejahtera. Kami tegaskan di sini, kami punya keinginan kuat untuk membenahi Jakarta yang selama ini memiliki begitu banyak permasalahan. Tekad kami kuat sehingga kami siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada di dalam pemilu kepala daerah, calon gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta ini. Sekalipun juga kami harus menghadapi oligarki dari elit-elit partai yang ada di DKI Jakarta ini. Kami berharap agenda kami, tekad dan semangat kami ini diterima oleh masyarakat DKI Jakarta, dan lebih umum lagi, semangat, tekad, dan kemauan kami ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diakomodir dalam Pilkada DKI Jakarta, Pak? Kami mendengarkan berbagai informasi, lebih dari satu pasang calon. Oleh karenanya, kami siap untuk ikut serta di dalam Pilkada DKI Jakarta ini dengan mendaftarkan ke KPUD pada malam hari ini. Berarti PKS siap menghadapi Pak Fauzi Bowo one on one gitu, Pak? Kita siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Di Tugu Sanam
memunculkan calon boneka, apa yang akan dilakukan oleh PKS dan Pak Adang. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua saya, ada kekhawatiran karena Pak Adang berasal dari Polri, kemudian sparring partner di sana itu juga dan itu mungkin bisa jadi akan berlangsung di balik layar gitu. Bagaimana tanggapannya Pak Adang terhadap itu? Terima kasih. Yang pertama untuk calon boneka, bahwa ini semua adalah pesta rakyat, demokrasi rakyat, dan tidak melibatkan lembaga-lembaga yang diharamkan ikut dalam arena politik seperti ini, baik dari kepolisian, militer, birokrasi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Pak, tadi kan calon Masa dari beberapa waktu yang lalu kita hadir di tengah-tengah masyarakat menyampaikan tentang visi misi dan kita menjelaskan bahwa pilkada saat ini adalah pilkada langsung. Oleh karena itu masyarakat mari sama-sama ikut dalam rangka pilkada ini. Jadi saya pikir proses yang ditanyakan tadi sudah cukup lama. Saya bersama Partai Keadilan Sejahtera hadir di tengah-tengah masyarakat. Strateginya adalah ya tadi, seorang pemimpin harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang akan dipimpin. Dalam arti dia harus memberikan apa yang akan dirubah, apa yang akan dibenahi, sehingga masyarakat tahu apa harapan-harapan yang mereka harapkan. Terima kasih. Padang ada yang menasumsikan kalau ada 3 calon gubernur, Padang berpeluang untuk menang. Komentar Padang gimana? Kalau saya gini, siapapun juga yang maju sebagai calon gubernur silakan saja ya, jumlahnya kita tidak terikat. Dan saya tidak akan berbicara tentang wah kalau 3 begini, kalau 4 begitu, tidak ya. Jadi yang penting bahwa pada malam hari ini kita hadir untuk mendaftarkan. Masalah nanti ada yang lain mendaftarkan, silakan. Masalah berapa jumlahnya mungkin tidak bagian daripada kita menentukan kemenangan dan sebagainya. Ya. Padang, perasaan Padang hari ini gimana Padang? Ya yang pasti saya gembira ya, gembira karena bersyukur karena apa? Yang pasti bahwa kita sudah taat azas ya, bahwa hari ini adalah hari memang yang ditentukan untuk kita mendaftar dan saya bersama PKS hadir di sini untuk turut bagaimana ketentuan hukum yang berlaku, aturan-aturan KPUD tentang pendaftaran kita ikuti. Jadi harapan saya bahwa yang pasti saya gembira dan kedua saya juga mohon doa restu, mohon dukungan untuk bisa kegiatan-kegiatan pilkada ini berjalan dengan baik. Tidak kecewa ada calon independen nggak boleh? Saya rasa bukan wilayah saya yang kecewa atau tidak kecewa. Saya hadir di sini hanya mendaftar aja. Ada lagi? Cukup Pak Jarwo. Gimana? Apa kabar? Apa kabar? Masalah tadi turun. Oke, saya geser. Bang, gini lagi bang. Saudara-saudara, Bapak-bapak pimpinan partai politik tingkat Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati, melaksanakan undang-undang, kami menerima pendaftaran hari terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta oleh partai politik tingkat Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, yang akan kami minta adalah perwakilan dari partai politik untuk yang terhormat Bapak pimpinan dari Bapak calon punya berjalan dengan lancar,
dan secara resmi. Gandengan Pak. Kanan bos. Bos. Prianto dan nanti kami akan juga memberikan kesempatan kepada Bang kiri bang. Kiri Pak, oi Pak. Kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak Prianto dan saya sebagai calon wakil gubernur dan calon gubernur siap untuk kembali bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya atas perkenan Tuhan Yang Maha Esa lah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu di kantor KPUD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pencalonan secara resmi oleh 19 partai politik di Provinsi DKI Jakarta ini atas nama Dr. Insinyur Fauzi Bowo dan Pak Prianto untuk menjadi calon gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2007 sampai 2012. Sekali lagi kami tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami ingin menyampaikan secara resmi penghargaan dan terima kasih kepada KPUD yang menerima daftar berkas tadi untuk kemudian diverifikasi. Dan kami juga sekali lagi ingin menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih kepada 19 partai politik yang secara resmi sudah menandatangani pencalonan. Dan kemudian hadir di tengah kita juga satu partai politik lain yang kemungkinan besar masih ada waktu 1 jam ini untuk menyelesaikan administrasi tambahannya. Jadi insya Allah akan ada 20 partai politik yang memberikan dukungan kepada kami berdua. Saya ingin juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang luar biasa kepada media massa, rekan-rekan pers yang mendukung kami sejak awal perjalanan pencalonan ini dan sampai kepada tahapan pendaftaran pada malam hari ini. Tanpa dukungan media massa dan Anda sekalian, saya yakin masyarakat Jakarta yang secara tidak langsung juga memberikan dukungan kepada kami tidak bisa mengikuti acara ini. Dan ini sekali lagi merupakan amanah buat kami berdua. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang barangkali merupakan latar belakang pencalonan kami berdua yang perlu diketahui yang sudah diketahui oleh masyarakat banyak, tapi mungkin perlu saya komunikasikan kembali kepada warga Jakarta. Yang pertama, pemilihan kepala daerah ini adalah pemilihan kepala daerah langsung untuk pertama kalinya di ibu kota Jakarta. Dan oleh karena itu, warga kota Jakarta akan memberikan mandat secara langsung kepada pimpinan yang akan dipilihnya. Dan ini adalah latar belakang yang
ngangkat motivasi kami berdua untuk menjalankan amanah ini. Kemudian daripada itu, dukungan masyarakat yang saya yakin cukup besar jumlahnya ini tertuang dalam dukungan partai-partai politik yang 19 dan insya Allah 20 tadi akan bergabung bersama-sama. Seluruh perwakilan partai politik, ketua daerahnya ada di sini dan bergabung dengan kami, mengantarkan kami berdua ke tempat pendaftaran ini. Tepuk tangan untuk para pimpinan partai politik. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa pada saat pemilihan umum tahun 2004 yang lalu, ke-20 partai politik ini memiliki perolehan suara sejumlah 75%, kurang lebih sedikit. Ini hanya sekedar catatan untuk media massa dan untuk warga Kota Jakarta. Mudah-mudahan ini juga menambah motivasi warga Jakarta untuk memberikan dukungannya lebih besar lagi kepada kami berdua. Kemudian saya ingin tambahkan bahwa kami berdua punya komitmen yang sangat kuat untuk pertama, mewujudkan tata pemerintahan yang baik, good governance. Pemerintah daerah adalah bagian utama daripada good governance tadi. Ini saya kira motif dan komitmen kami utama. Yang kedua, kami juga punya komitmen untuk melanjutkan proses dan progres pembangunan yang bermanfaat, yang baik, yang sudah dirintis oleh Bapak Sutioso selama 2 periode kepemimpinannya. Kemudian daripada itu, kami juga punya keyakinan bahwa dengan pengalaman dan pengenalan teritori yang cukup baik yang ada pada diri kami berdua, kami insya Allah berusaha untuk memahami, akan bekerja keras untuk memahami aspirasi warga masyarakat Ibu Kota Jakarta dan mencoba mengakomodasikannya dalam bentuk program-program yang jelas harus berpihak kepada kepentingan warga masyarakat Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya ada 2 sistem pendekatan saya kira atau strategi yang ingin kami kembangkan dulu, yaitu yang pertama adalah membangun dengan bertumpu pada kekuatan komunitas, community based development. Yang berikutnya adalah memberdayakan potensi masyarakat yang ada. Dan yang ketiga, mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun kota ini. Pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan yang partisipatoris dengan fokus pada peningkatan pelayanan masyarakat, dan yang kedua yaitu restrukturisasi atau boleh dikatakan reformasi dari birokrasi yang ada. Kami yakin kami punya pengalaman yang cukup untuk memulai langkah-langkah ke arah itu. Ya, dan barangkali itu keterangan statement dari kami. Saya mohon maaf pada saat dalam waktu tidak terlalu lama kami akan mengadakan press statement yang lebih rinci untuk bisa mengkomunikasikan hal-hal yang akan menjadi rencana kerja kami ke depan kepada media massa, kepada warga masyarakat Ibu Kota Jakarta. Barangkali ke-19 partai politik 20 itu akan saya bacakan. Pertama, Partai Demokrat. Kedua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketiga, Partai Golongan Karya. Keempat, Partai Persatuan Pembangunan. Kelima, Partai Amanat Nasional.
ke-6 Partai Damai Sejahtera. Ke-7 Partai Bintang Reformasi. Ke-8 Partai Karya Peduli Bangsa. Ke-9 Partai Bulan Bintang. Ke-10 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan. 11 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia. Ke-12 Partai Penegak Demokrasi Indonesia. Ke-13 Partai Buruh Sosial Demokrat. Ke-14 Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Ke-15 Partai Patriot Pancasila. Ke-16 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. 17 Partai Pelopor. 18 Partai Persatuan Daerah. Dan 19 Partai Nasional Indonesia Marxisme. Yang ke-20 adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau saya yakin mungkin rekan-rekan masih ada pertanyaan untuk partai politik. Semua perwakilannya ada bersama kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kepres. Untuk diketahui rekan-rekan wartawan, sistem administrasi di TNI, khususnya TNI AD, surat keputusan pensiun saya itu bukan dengan Kepres, tetapi dengan surat keputusan atas nama Kasat yang ditandatangani Dir Ajenat. Dasarnya apa? Dasarnya mempertimbangkan surat usulan Panglima TNI kepada Presiden. Jadi itu bisa dibayangkan, itu memang mekanisme yang ada. Kalau tidak demikian, alangkah susahnya nanti para prajurit mesti menunggu Kepres untuk pensiun. Kapan dia akan menerima uang pensiun? Itulah sistem yang ada di Angkatan Darat. Saya serahkan kepada partai politik untuk jawab ini. Orang begini, partai ini kan jumlahnya cukup banyak. Tadi saya katakan yang konstituen partai ini pada saat pemilu yang lalu jumlahnya kurang lebih 75%. Itu apa bukan warga Jakarta? Orang muda punya wilayah, sumber daya, bolehlah kita menumpang mati. Kalau lomba untuk pilkada, ya. Nomornya satu, pemilihnya banyak. Nomornya satu, pemilihnya banyak. Pemilihnya banyak. Nomornya satu, pemilihnya banyak. Nomornya satu banyak. Itu bongkar kemunafikan, bongkar kebohongan bersama Bang dari ada. Kalau cinta sudah hilang, kesedihan hanya teman. Bagi mereka yang dipermudah, itu jawabannya kami terima. Ternyata kita harus kece.
Untuk informasinya, pedagagi Pak Fauzi. Saudara Fauzi Bowo adalah juga orang yang telah memiliki pengetahuan dalam rangka membangun bagaimana membangun satu kota. Karena saudara Fauzi Bowo juga memiliki pendidikan yang berkaitan dengan soal perkotaan. Apakah saudara mau kota Jakarta maju? Apakah saudara mau ibu kota kita maju dan kemudian sejahtera rakyatnya? Alhamdulillah, saudara Fauzi Bowo juga adalah orang yang telah memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan di ibu kota. Delapan tiga. Pak, dilihatin Pak sini Pak. 83. Pak, maju Pak, maju Pak. Bu, lihat sini Bu, Ibu. Ya. Senyum Pak. Badang liatin badang. Ya. Lagi Pak. Duduk Pak. Izin dulu sama ketua. Pak, sini Pak. Pak polisi. Novarida. 90. Lagi. Bareng Bu, bareng. 91. Asal izin ketua. Ya, boleh. Belum padang, Pak, tahan dulu Pak. Pak.
Pak Ahmad, tolong wartawan yang di situ dong. Dia dapat semua nih. Tolong. Yang di pojok sebelah. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja akhir daripada perhitungan ini. Tapi ada keyakinan Pak ya untuk bisa menang dalam pilkada ini Pak? Ya, seperti statement yang lalu-lalu yakin ada, tapi semua juga tetap kita berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya siap kalah dan siap menang Pak? Oh pasti, kan? Kalau kalah bagaimana? Tidak ada masalah ya. Jadi kalau kalah ya itu hal biasa. Main bola aja ada yang kalah, ada yang menang, nggak ada masalah. Padang yakin ini proses pencoblosan ini berjalan secara jurdil Pak? Ya, jujur dan adil. Ada kecurangan-kecurangan Pak? Saya tidak mendengar, saya tidak melihat di tempat ini. Oh, sebentar ya Mas, matiin dulu Mas. Untuk media lebih pinter. Di TPS pertama kalinya Jakarta memilih gubernurnya sendiri. Apa artinya Pak buat demokrasi Indonesia? Nah, ini yang pertanyaan paling senang saya ya. Yang penting bahwa apapun dulu, juga, rakyat memegang bentar lagi kekuatan yang sangat besar ya, koalisi rakyat. Rakyatlah yang memiliki bangsa dan negara. Terus kita kembang. Pak, seandainya terpilih hari pertama akan melakukan apa Pak? Nah, sama seperti yang sudah kita lakukan, maksudnya sebelum tanggal Oktober kan. Ya, yang pasti saya berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua yang pasti mempersiapkan apa yang sempat kita janjikan selama ini, karena apapun juga janji yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya berupa janji, tapi harus saya lakukan dan saya lakukan. Pak, di Kecamatan Cilandak ini kira-kira dari 13 TPS itu berapa suara sih Pak? Berapa persen ini? Oh, saya tidak tahu ya. Pak, bisa minta tanggapan sedikit Pak, karena ini sudah selesai pencoblosan Pak ya. Kan ada kemarin Presiden meminta agar polisi bersikap netral Pak, karena ini selesai pencoblosan, mungkin tanggapan Pak Adang mungkin. Oh, nggak tahu saya, itu kan statement Presiden, boleh-boleh aja, nggak apa-apa ya. Oke. Ya, maju, kasih jalan. Kasih jalan. Oh, kecurangan kan Insya Allah. Harapannya Bang terhadap pilkada ini Bang? Ya, saya berharap pilkada ini berjalan lancar dan sukses, Kota Jakarta tetap aman dan memberikan suasana yang kondusif untuk kita semua, untuk warga Jakarta. Pertama untuk memilih pimpinannya yang baru, kemudian juga untuk menjadikan Kota Jakarta ini tempat yang menarik untuk berbagai kegiatan, termasuk juga investasi tentunya. Sekarang ini kan seluruh mata dunia terfokus ke Jakarta. Jadi saya berharap bahwa bantuan teman-teman media ini akan membantu menciptakan suasana yang kondusif yang saya maksudkan tadi. Bang, termasuk komitmennya untuk menjalankan siap menang siap kalah Bang ya? Itu kan udah diteken. Bang, seberapa yakin Abang menang Bang? Berapa optimis? Ya kita serahkan kepada yang kuasa. Ya. Nah, saya boleh nggak jalan ke sono dulu, habis itu ntar kita ngomong lagi. Ya, boleh Bang. Ya, oke ya.
Pertama saya ingin mengajak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, segala sesuatunya sampai dengan detik ini, menit ini bisa berlangsung dengan baik dan Jakarta tetap dalam keadaan yang aman, yang tentram dan memberikan kesejukan buat kita semua. Amin. Ya. Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta, juga kepada para pendukung saya khususnya yang sudah berbuat optimal dalam peraturan perundangan yang berlaku. Sebagaimana saya anjurkan, tetap berpegang menghormati hukum dan etika yang ada sampai dengan penyelenggaraan pilkada ini. Ya. Optimis menang. Yang ketiga, sekarang detik-detik ini Jakarta ini menjadi fokus sorotan seluruh dunia. Oleh karena itu saya mohon bantuan dari media massa. Tolong beritakan kepada dunia bahwa Jakarta ini adalah kota yang demokratis, kota yang mampu melaksanakan pemilihan kepala daerahnya dengan kaidah-kaidah demokrasi internasional. Dan dengan demikian kota ini akan lebih terangkat menjadi kota pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil dalam membangun kota Jakarta. Pada sungguh Saudara Dr. Haji Setiaso, SH, sudah tidak menjabat lagi sebagai gubernur. Tentunya kita mengharapkan agar tetap dapat menyumbangkan kewakilannya untuk terus membangun kota Jakarta pada masa-masa mendatang. Demikianlah hal-hal yang perlu kami sampaikan di dalam mengawali. Dalam acara ini juga akan dilakukan penandatanganan berita acara sah jabatan dan dilakukan dengan Bapak H.R. Deden Sukanda SHM. Masa jabatan tahun 2002 sampai dengan masa jabatan 2007 sampai dengan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah Saudara Dr. Insinyur Haji Fauzibo dan Saudara Priyanto bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudara akan mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sebagai Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sebagai Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sebagai Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa.
Bapak Kiai Haji Munsir Tamami bersilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Pak, malam itu Pak. Ajudan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada ini Minggu tanggal 7 Oktober 2007, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia